Ya, selamat pagi Kak Helga. Baik, kita bisa memulai, Ibu? Boleh, boleh, baik. Mari Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, kayaknya lebih baik saya panggil kakak-kakak ya, biar kelihatan lebih muda semuanya ya. Ya kakak-kakak, sorry ya. Ya kakak-kakak, perkenalkan nama saya Pauline. Sekarang ini saya berdomisili di Bandung. Saya adalah anggota dari saya Jemaat GKI Anugerah. Dan saat ini saya melayani menjadi salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, khususnya di bagian tentang spiritualitas anak, perkembangan anak, remaja juga, jadi lebih ke teologi praktika mungkin seperti itu ya bahasanya. Saya senang sekali ini kali keberapa gitu ya saya pelayanan di Bina Warga dan sangat amat antusias melihat begitu banyak guru-guru sekolah minggu yang mau terus belajar. Kenapa, kakak-kakak? Karena setiap saat, ya setiap saya bertemu dengan guru-guru sekolah minggu yang membuat saya sedih adalah guru-guru sekolah minggu itu lebih banyak komplainnya daripada belajarnya, gitu ya. Lebih banyak komplainnya daripada apa namanya memberikan masukan atau feedback yang baik kepada gerejanya. Jadi saya sangat bersyukur Bina Warga punya banyak kelas-kelas untuk guru-guru sekolah minggu supaya bisa memberikan sumbangsih kepada gereja khususnya sekolah minggu dengan lebih baik. Nah, hari ini kakak-kakak apa namanya pembahasannya ini lumayan menarik, tetapi satu sisi juga lumayan challenging gitu ya, lumayan apa apa satu hal yang nggak mudah, yaitu berbicara tentang spiritualitas anak. Nah, tapi sebelumnya ini dikaitkan dengan Alkitab. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita mau main dulu lah ya. Dari ini hari Sabtu, ya aduh long weekend. Saya tahu ini pasti ada di luar kota mungkin ini ya, lagi holiday ya, lagi long weekend. Bandung lagi macet banget. Karena ya seperti biasa ya, long weekend Bandung itu udah nggak nyaman sebenarnya ya. Tapi saya berharap 2 jam ke depan kurang lebih kakak-kakak bisa lebih rileks dan juga bisa mendapatkan sesuatu yang mengubahkan cara pikir kakak sekalian. Kakak, kita mau main bukan main lah ya, tapi kita mau pakai Mentimeter Ada. untuk Punya kita yang bisa baru. um, sedikit bermain gitu ya. Nanti Wen ada yang butuh Boleh wedek di kita angkat. off audionya kakak-kakak, boleh dibantu supaya tidak tabrakan dengan suara saya ya. Oke kakak-kakak, kita akan lihat dari Mentimeter sebentar. Di Mentimeternya harus diminimize dulu. Sebentar kakak-kakak, saya minimize dulu. Jadi kakak tinggal nanti masuk ke www.menti.com, www.menti.com, lalu setelah itu nanti kakak tinggal klik aja, masukkan saja nomor nomor passwordnya gitu ya. Sebentar, ini seperti biasa ya kalau bermain dengan teknologi selalu aja ada ininya, ada ada errornya gitu ya. Sebentar ya kakak ya. Kak Helga, apakah masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu, jelas. Oh, oke, berarti ini cuma ngehang di ininya aja nih, di tampilan saya. Oke, sebentar ya kakak ini tiba-tiba ngehang. Ya, kalau bahasa Sundanya tuh ngehang. Thank you. Sorry, sorry, sorry ya. Ya, seperti biasa kalau online selalu saja ya ada ininya, ada error-errornya. Baik, kakak, kita Mentimeter dulu ya. Mari, saya sudah bisa. Uh, saya mau lihat kakak ini apakah oke, mari. Oke. Ya, jadi kakak tinggal klik aja. eh Boleh dilihat di paling atas, kakak-kakak sebentar ya. Ini lagi pause. Sebentar lagi mungkin akan kelihatan. Sebentar, agak lama. Jadi kakak tinggal tulis aja menti.com, lalu nanti dia akan keluar kodenya. Kok lama dia keluarnya ya? Kakak ya, sebentar.
Belum kelihatan ya? Belum keluar ya sama kakak ya? Belum. Sudah kelihatan? Udah? Angkanya tapi belum sih. Tapi ininya sudah kok, Bu. Oh, di atas tuh 26, 50, 68, 90. Boleh dibantu Kak Helga? Tinggal 26. join menti.com, udah gitu tulis kodenya 26, 50, 68, 90. Sudah saya tulis di chat, Bapak Ibu. Silakan join melalui Menti. Ya, bentar ya. Nah, ini dia. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah apa yang pertama kali kakak pikirkan saat mendengar kata Alkitab? Pokoknya kalau dengar kata Alkitab, pertama kali itu apa yang dipikirkan? Ini lagi menunggu respon ya. 26, 50. Oh, sudah ada. Asik. 26, 50, 68, 90. Oke, sudah ada 3 orang yang bergabung dari 111 orang nih. Tuhan Yesus. Yap, oke. Perkataan, words. Oke, ada lagi yang lain? Kitab suci. Boleh jawabannya sama, boleh ya kakak ya. Kalau misalnya ada yang mau sama, jawabannya boleh. Sekarang ini yang paling banyak menjawab adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Kitab suci, Taurat Tuhan, cerita, story. Yes, story. Oke. Lalu penciptaan, ya, buku. Oke. Lalu apalagi di sini pedoman. Saya tulis dulu ya beberapa kata yang saya pikir baik. Pedoman. Pedoman. Oke, cerita. Suara Tuhan. Ini bukan berarti lagi pas buka Alkitab langsung bisa mendengar suara Tuhan ya. Helga, gitu ya. Apa yang kau lakukan hari ini? Tapi ini kebanyakan adalah firman Tuhan ya. Ada lagi, ini baru 29 dari 114. Saya masih nunggu. Buku penciptaan firman Tuhan, pedoman dari Allah untuk manusia. Dari Allah untuk manusia. Oke, pedoman, firman suara Tuhan, buku, petunjuk hidup, kitab suci, apalagi perkataan Tuhan, story, ya, history. Historinya bisa history as sejarah, tapi bisa juga history adalah ceritanya Tuhan, ya. Nice, oke, good. Cerita Tuhan, petunjuk hidup, pedoman, petunjuk hidup. Oke. Petunjuk hidup, pedoman. Ada lagi, baru 37, riwayat tokoh. Berarti ini bisa saya masukin di sini. Riwayat tokoh. Tapi sejauh ini firman Tuhan masih nomor 1. Roti hidup. Menarik, roti hidup. Bacaan, sejarah, ya, ada sejarah di dalamnya. Ini masih masih bergerak terus. History, kitab suci Kristen, buku kesayangan. Oh, so sweet ya. Buku kesayangan. Semoga ya, jangan sampai kayak teman saya bukan buku kesayangan tapi buku ketiduran. Karena dia bilang kalau susah tidur bacalah Alkitab ya. Belum bertobat dia, karena dia guru sekolah minggu. Iya, masih masih saya tunggu, ini baru 40 orang. Mari kita tunggu setengahnya lah ya sampai 50, baru nanti kita melihat pergerakannya lagi. Oh, masih oke. Story roti hidup, firman Tuhan yang hidup, petunjuk hidup, buku kesayangan. Oke, masih terus bergerak, tapi sejauh ini yang paling besar banyak bilang bahwa Alkitab, aka gitu ya, as known as firman Tuhan, dikenal sebagai firman Tuhan, lalu Tuhan Yesus itu paling banyak, dan kitab suci. Jadi kakak-kakak, kalau kita lihat di Menti ini, yang tulisannya besar tuh yang banyak sama gitu ya, banyak ditulis seperti itu. Jadi sekarang ini yang paling banyak ditulis, Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah Tuhan Yesus, Alkitab adalah kitab suci.
Oke. Ibu Saya stop Paulina, dulu. Ya, di screen share-nya ini ya. kami tidak melihat jawabannya, Bu. Yang ya, Tanya, ya ampun, jadi soalnya pantesan aja. belum semua ya. Coba sekarang coba ya, kalau ini bisa nggak? Ini aku nggak tahu. Nanti saya kasih itu ya, saya kasih gambarnya ya. Ini masih pause soalnya. Oke, nggak apa, nanti saya kasih gambarnya ya. Jadi tadi sebagian besar yang menuliskan tentang Alkitab itu mengatakan bahwa Alkitab itu firman Tuhan, lalu Alkitab itu adalah Tuhan Yesus, Alkitab itu adalah kitab suci. Tapi yang ada beberapa hal yang saya tulis, Alkitab itu adalah pedoman, Alkitab itu adalah cerita, suara Tuhan, history. Nice, terima kasih. Kakak-kakak yang belum ngisi, silakan masih ngisi karena itu masih terus bisa berjalan. Nanti saya akan screen capture, saya akan kirim ke Kak Helga, nanti biar dikirim juga ke grup gitu ya, biar semua orang bisa ngelihat apa sih pandangan kita tentang Alkitab. Ya, oke. Kalau gitu sekarang saya akan lanjut dulu ke PowerPoint-nya saya ya. Semoga PowerPoint ini bisa dilihat nih ya. Kayaknya tadi yang itu nggak bisa dilihat. Oke. Yang ini bisa dilihat nggak, Kak Helga? Bisa, Bu. Alright, kalau ini aman ya. Baik, jadi hari ini kita mau bicara soal yang namanya Alkitab dan spiritualitas anak. Pertama-tama saya mau bahas dulu soal Alkitabnya ya. Ada waktu saya baca begitu banyak buku-buku dan sebagainya, saya ambil dari satu buku, judulnya itu The Whole Bible Story. Bukunya ada di depan saya nih ya. The Whole Bible Story itu yang menulis adalah William Marty. Dia bilang bahwa reading the Bible will change you. Membaca Alkitab itu bisa mengubahmu. The Bible compels you to become a participant in the story. Alkitab itu memaksa kita untuk menjadi bagian partisipan gitu ya, bagian pelaku aktif di dalam setiap ceritanya. Menarik ya kakak-kakak. Waktu saya baca ini, iya ya. Tapi apakah semua orang, kalau sebenarnya Tuhan Allah tuh tanda kutip memaksa kita untuk masuk ke dalam setiap cerita-cerita Alkitab yang ada supaya kita bisa menjadi partisipan gitu ya, bisa menjadi pelaku di dalamnya. Nah, waktu saya membahas ini, iya loh, kita sebagai guru-guru Kristen, guru-guru sekolah minggu harus melihat bahwa Alkitab ini bukan sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang hidup. Dan apa hubungannya sama anak-anak? Nah, ya, saya ambil dua hal aja. Kakak, anak-anak itu di dalam setiap Alkitab, setiap cerita Alkitab, itu anak-anak banyak memainkan peran penting dalam mengungkapkan pesan Alkitab. Katakanlah Samuel, katakanlah Daud, ya. Banyak sekali Tuhan pakai anak-anak di dalam Alkitab untuk mengungkapkan pesannya Allah. Dan saya percaya juga di masa sekarang anak-anak banyak juga membantu kita untuk mengungkapkan banyak pesan Alkitab. Mungkin kakak-kakak bertanya, kenapa ya Kak Paulin? Anak-anak banyak dipakai Tuhan, banyak dipakai Allah untuk mengungkapkan banyak pesan-pesannya. Mari kita baca yang bagian bawah ini. Alkitab menunjukkan bahwa anak-anak tanggap memahami hal-hal tentang Allah. Tuhan sering menggunakan anak-anak sebagai utusan atau teladannya karena banyak orang dewasa terlalu rusak atau tuli untuk mendengarkan atau menanggapi firman Tuhan. Saya percaya 118 orang yang hadir tempat ini ada yang mengangguk. Iya, Samuel. Kenapa seorang Samuel dipilih Allah? Karena Elinya, ya, imamnya, nabinya yang harusnya lebih peka sama suara Tuhan, malah nggak tahu yang memanggil Samuel malam itu adalah Allah. Anak-anak Eli adalah anak-anak yang berantakan, hancur. Bayangin, anak imam, malah gaweannya itu korupsi. Anak imam kerjaannya itu adalah melacur. Oleh sebab itu Allah pakai anak kecil, Samuel. Ya, jadi kakak-kakak Alkitab itu isinya bukan cuma sekedar membunuh,
gitu ya. Kalau perjanjian lama gitu ya, bunuh membunuh. Kalau perjanjian baru surat-surat gitu semuanya. Enggak. Ternyata Alkitab itu banyak menunjukkan cerita-cerita his story gitu. Tadi ada yang menuliskan sangat baik, his story, tentang kalau orang dewasanya nggak bisa dipakai Allah, kalau orang dewasanya terlalu tuli mendengarkan firman Tuhan, anak-anaklah yang dipakai. Makanya kakak-kakak, kalau kita melihat satu Alkitab yang begitu tebal ini gitu ya, Alkitab yang begitu tebal, ini depan saya ada Alkitab yang begitu tebal karena ini dual bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kakak-kakak, bisakah kita melihat bahwa semua isinya tuh adalah pedoman hidup? Isinya ini semuanya adalah membuat kita bisa survive, bisa lebih baik hari ini. Bahkan bukan hanya itu, Alkitab yang tebal itu membuat kita bisa lebih dekat sama Tuhan yang abstrak, yang enggak kelihatan. Dan bagaimana kita mengajarkannya Allah yang enggak kelihatan, Allah yang abstrak itu sama anak-anak. Kenapa harus 39 buku? Kenapa ada 27 buku? Nah, ini kalau misalnya saya cerita sejarah, ini panjang lebar nih ya. Karena saya bakal cerita tentang kanon lah, bakal cerita tentang bagaimana memutuskan 39, 27. Tapi saya nggak akan bicara itu, kakak-kakak. Karena saya mau bicara bahwa yang namanya Alkitab ini powerful. Alkitab ini bukan cuma sekedar buku. Saya ambil dari satu tulisan dari Westminster, bukunya John Knox ya, A Walk Through Bible. Dia tulis satu hal yang membuat saya sangat menampar saya gitu ya, katakanlah seperti itu kakak. Saya nggak mengerti ya, John Knox bilang gitu ya, mengapa para misionaris itu seringkali menyajikan Alkitab, khususnya di India, tempat John Knox melayani waktu itu, sebagai buku agama Kristen. Ini bukan kitab agama, katanya. Dan lagi pula, kita punya banyak kitab agama di India. Benar, kakak-kakak. Jadi di India itu banyak banget buku agama, kitab-kitab suci itu banyak di India. Tapi John Knox bilang seperti itu. Seperti ini, saya menemukan Alkitab itu berisikan banyak penafsiran unik tentang sejarah universal, penciptaan, kejatuhan, dan sebagainya, sejarah seluruh ciptaan, dan sejarah umat manusia. Oleh karena itu, terjadilah penafsiran unik terhadap pribadi manusia, bukan sebagai seorang aktor yang pasif, tetapi aktor yang aktif bertanggung jawab dalam sejarah. Unik ya, sangat unik. Dan dia bilang tidak ada lagi seluruh literatur agama di dunia ini yang punya konsep yang sama seperti Alkitab. Semakin saya membaca penafsiran ataupun tulisan seperti ini, saya semakin merasa bahwa benar yang namanya Alkitab itu bukan satu buku saja, tetapi benar-benar bahwa kita diajak menjadi aktor yang bertanggung jawab dalam sejarah manusia. Nah, kakak sekolah minggu, kalau gitu apa sih? Ya, bagaimana sih caranya kita menjadi guru sekolah minggu melihat Alkitab itu jadi sesuatu hal itu yang utuh, yang hidup, gitu. Ada beberapa hal, ada 5 hal kakak yang mau sama-sama kita satukan gitu ya. Satukan pendapat nih pagi hari ini. Alkitab itu bukan tentang Allah saja. Ya, Alkitab itu bukan berisikan tentang perintah-perintah Allah saja. Tetapi Alkitab itu adalah tentang Allah, manusia, dan dunia. Sekali lagi ya kakak-kakak, ini tolong diingat baik-baik karena ini ada hubungannya nanti dengan spiritualitas. Alkitab adalah tentang Allah, dunia, dan manusia. Of course, termasuk anak-anak di dalamnya. Alkitab membuat kita mengerti tentang jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Alkitab menjelaskan tentang bagaimana kehendak Allah ini hadir, nyata, tumbuh bersama-sama dengan semua makhluk ciptaannya seperti layaknya di surga. Makanya kenapa doa Bapak kami itu penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Bukan hanya diajarkan dan dihafal, tetapi dimengerti. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kasih Tuhan itu nyata di bumi ini seperti kasih Tuhan juga nyata di surga.
Jadi membuat Alkitab itu mengerti kenapa Allah harus bikin aturan A, aturan B. Kenapa Allah itu harus menghukum bangsa Israel? Kenapa Allah itu harus menjadikan Paulus yang jahat menjadi baik? Semua itu ada alasan-alasannya, sehingga kita bisa melihat hari ini kita harus bersikap seperti apa. Hari ini bagaimana caranya kita menjadi wakilnya Allah di bumi, menjadikan kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Karena itulah Alkitab ada. Ya, lalu Alkitab juga menceritakan tentang culture, budaya. Apa sih yang terjadi di Israel? Apa sih yang terjadi waktu di Yunani dan Romawi? Lalu bagaimana relevansinya terhadap hari ini? Jadi Alkitab itu bukan sesuatu yang usang gitu, kakak-kakak. Ya, saya sangat senang kalau Pak Hendra dari Bina Warga menjelaskan tentang bagaimana implementasi gitu relevansi Alkitab kepada hari ini. Karena Alkitab itu dari dulu, sejarah dulu, zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini relevan banget. Makanya kita harus melihat Alkitab menjadi satu cerita yang utuh. Jangan cuma ceritakan perjanjian lamanya saja, ceritakan bagaimana perjanjian lama membantu kehadiran Yesus. Jangan hanya cerita tentang perjanjian baru saja, karena perjanjian baru ini adalah hasil dari penggenapan perjanjian lama. Dan jangan cuma ceritakan perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi bagaimana PL dan PB itu menjadi pedoman hidup kita hari ini. Apa yang Allah mau kita lakukan. Sangat menarik kakak sekolah minggu ya. Dan juga bagaimana Alkitab itu mengundang kita melihat ya dan hidup, nggak cuma melihat, mengobservasi, tapi juga hidup praktek di dunia ini sebagai bagian dari kitab itu sendiri. Jadi bagaimana kita hidup di dunia ini melihat dari cara hidup Yesus di masa lampau, bagaimana cara kita hidup di masa ini melihat cara orang-orang percaya di masa lampau juga hidup. Dan yang paling penting kakak, yang paling akhir, ya jangan baca Alkitab itu potong-potong, tapi baca Alkitab cerita yang utuh, supaya anak-anak tuh bisa melihat bahwa Allah bekerja dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dari dulu, sekarang, sampai kedatangannya kedua kali. Jadi jangan sampai baca Alkitab terpotong-potong jadinya sesat gitu ya. Ya sekarang seringkali banyak hamba Tuhan memberikan bagian firman Tuhan, ayatnya cuma sepotong-sepotong. Seringkali yang cuma mau baik-baiknya saja gitu ya. Dia seringkali sesat. Jadi kakak-kakak, mari kita lihat. Kita hari ini mau belajar bagaimana membaca Alkitab di satu cerita yang utuh. Dan bagaimana itu membantu mengembangkan spiritualitas anak. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mau lihat ya. Saya nggak akan terlalu panjang, detail sekali gitu, itu bisa 3 SKS. Tapi saya mau mengajak kakak-kakak untuk mengenal satu kata, 2 kata lah ya, yang namanya metanarasi Alkitab. Waduh, ini bahasa apa ya? Cuma 2 kata ini yang susah lah ya. Metanarasi Alkitab. Saya nggak akan jelasin apa itu metanarasi, tapi bagaimana kakak-kakak melihat Alkitab itu sebenarnya cuma 4 bagian ini saja dalam Alkitab itu. Penciptaan, kerja Tuhan dalam dosa atau pemberontakan, penyelamatan melalui Kristus Yesus, Injil, dan kedatangan Tuhan kedua kali, penghakiman yang kedua. Itu aja sebenarnya isinya Alkitab gitu ya. Kalau saya boleh bagi, bentuknya seperti ini. Bagaimana Kristus menggenapi semua Injil ke belakang, tetapi bagaimana Kristus dan kita hari ini akan menggenapi apa yang terjadi di masa depan melalui kedatangannya kedua kali. Kalau mungkin ya, saya jelaskan lebih mudah lagi, dalam satu buku, saya suka sekali buku itu, bahwa Bible itu, actually, Alkitab itu adalah naskah drama of scripture. Ya, sangat menarik buku ini, sangat baik. Tapi saya bilang dalam buku ini, Alkitab itu sebenarnya cuma isinya itu 6 tindakan Allah. Yang pertama, bagaimana ia menciptakan, bagaimana ia menindak semua manusia yang jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Allah, bagaimana Allah tetap memilih umatnya, bagaimana Allah mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menebus semua dosa, bagaimana gereja tetap menjalankan misinya menjadikan semua bangsa muridnya, dan yang terakhir adalah bagaimana gereja menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Itu saja sebenarnya.
Tapi permasalahan yang paling sulit adalah bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak. Begitu kan ya? Tahu Alkitabnya, tapi gimana cara menyajikannya sama anak-anak? Kakak sekolah minggu yang paling penting adalah kita baca dulu. Baca dulu Alkitab. Ya, jangan sampai kakak ini ada yang belum bahasa orang sebelah itu katam gitu ya. Baca Alkitab. Yuk baca Alkitab. Karena nanti saat kita baca Alkitab, kita bisa menjelaskan bagaimana Allah menciptakan bumi dan semua semua isinya, termasuk anak-anak. Bagaimana kita semua ini anak-anak adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi walaupun berdosa, Allah tetap mengasihi anak-anak. Ceritakan tentang perjanjian Allah, perjanjian lama gitu ya, bagaimana orang-orang berdosa, orang Israel yang bersungguh-sungguh tetap disayang Tuhan. Bagaimana orang Israel yang enggak mau dengar kata Tuhan tetap disayang Tuhan. Bagaimana Yunus gitu ya, yang kalau bahasa Sunda tuh berdegong, keras kepala, nggak mau dengar, malah melarikan diri dari Tuhan, tetap disayang sama Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan juga tetap sayang sama anak-anak. Jadi kalau kita nggak baca Alkitabnya, kita juga nggak akan bisa menyampaikannya sama anak-anak. Ya, bagaimana Allah juga sayang sekali sama anak-anak sampai dia rela mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib. Tapi bagaimana nggak hanya cerita-cerita Alkitab itu, tapi bagaimana kita jadi guru-guru sekolah minggu melihat bahwa yang namanya anak-anak itu bukan objek di gereja, tapi subjek, pelaku. Anak-anak tuh bukan manusia kerdil, manusia kecil yang nggak bisa apa-apa. Mereka bisa. Alkitab bilang bahwa anak-anak juga bisa jadi bagian dari misi, pelayanan misi di gereja. Esther di dalam kemudaannya, dia jadi agen misinya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi kalau kita nggak baca, kalau kita nggak ngerti isi Alkitabnya, kita nggak akan bisa menyampaikannya sama anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang paling penting nanti di akhir, kita bisa mengingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus akan membawa sukacita damai yang baru untuk kita semuanya. Jadi kakak-kakak, kalau misalnya kita belajar tentang yang namanya Alkitab, anak-anak, itu ada satu kesatuan yang nggak bisa kita lepas-lepas. Jadi orang dewasanya dulu nih yang harus ngerti. Orang dewasanya dulu nih yang harus bertumbuh secara spiritual. Orang dewasanya dulu nih yang mengalami Tuhan. Baru bisa menyampaikannya sama anak-anak. Baru bisa mendoakan anak-anak. Baru bisa membantu anak-anak bertumbuh secara spiritualitas. Bohong banget. Enggak banget kakak-kakak kalau misalnya kita bisa otomatis dibaptis, jadi orang Kristen, jadi guru sekolah minggu, langsung bisa mengajar anak-anak tanpa baca Alkitab. Ya, enggak mungkin. Ya, Alkitab ini emang susah dibaca. Banyak misteri. Tetapi Roh Kudus membantu kita. Sama lah gini lah kakak-kakak sekolah minggu ya. Saya punya satu ilustrasi begini. Kita makan pagi. Kita ingat nggak apa yang kita makan breakfast 10 hari yang lalu? Mungkin 2-3 hari yang lalu masih ingat ya. Atau mungkin yang kakak sekolah minggu di sini ya kakak, yang tiap pagi makannya sama terus gitu ya. Nasi kuning terus ya apalah gitu ya, makannya nasi kuning gitu ya. Tapi seringkali makan pagi kan beda-beda. Tapi makan pagi itu, apakah walaupun kita lupa, apakah itu nggak beri dampak buat kita? Kita lupa makannya apa, tapi makan pagi itu membuat kita lebih kuat dari hari ke hari. Gitu ya, sama kakak. Kita seringkali juga lupa isi Alkitabnya. Kita lupa nih ada di mana. Tapi udah pernah baca kok. Ya. Nah, walaupun kita lupa isinya di mana, walaupun kita lupa ada di mana kitabnya, tapi kitab suci itu masih punya kuasanya di dalam diri kita. Roh Kudus itu kuasanya itu akan kuat untuk bisa membantu kita mengerti dan nggak mati gitu Alkitab itu nggak mati tapi hidup. Nah kalau begitu kakak-kakak, kita sebagai orang dewasa harus bisa mengimplikasikan, harus bisa mengaplikasikan ya Alkitab itu sebagai satu kesatuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil ini dari pelatihan Langham ya, namanya pelatihan
untuk mengenal Alkitab lebih dalam. Dia bilang, implikasi metanarasi dalam kehidupan kita nih orang-orang dewasa, dalam kita bisa mengajar nanti anak-anak kita, yang pertama adalah Alkitab menunjukkan kita harus bisa bagaimana kita mendapatkan Alkitab. Get the Bible. Maksudnya bukan berarti ini Alkitab kakak beli di toko sekolah minggu gitu, di toko Kristen, bukan begitu ya kakak. Tapi ceritakan kepada anak-anak bagaimana Alkitab ini tuh mengubah hidup saya. Bagaimana saya ini mendapatkan Alkitab ini tuh dari kakak sekolah minggu saya atau dari kakak mentor saya. Bagaimana Alkitab ini bukan hanya sekedar buku yang mati, tetapi Alkitab ini membantu kakak untuk bisa mengerti siapa Tuhan. Jadi kasih tahu ke anak-anak bahwa Alkitab ini bukan sembarang buku. Alkitab ini beda sama buku biasa gitu. Alkitab ini tuh punya power, punya kuasa, punya sesuatu yang berharga, punya sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi implikasi metanarasi Alkitab yang pertama itu bagaimana kita ini merasa Alkitab ini didapetin itu susah. Alkitab ini didapatkan oleh kita tuh sesuatu tuh yang berharga banget gitu. Jadi kalau misalnya kakak bawakan cerita sekolah minggu gitu ya, saya selalu rindu kakak selalu bawa Alkitab supaya anak-anak tuh melihat Alkitab ini tuh bukan buku yang enggak penting, tapi Alkitab ini buku yang super penting. Makanya kakak bawa di saat kakak harus bawakan firman Tuhan atau cerita Alkitab. Begitu ya kakak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana metanarasi Alkitab ini meletakkan kita ada di dalam kisahnya Tuhan. Ya, orang yang berdosa, orang yang enggak berharga, tapi masih dipakai Tuhan. Mungkin kita bisa kasih contohnya yang lewat tokoh-tokoh, gitu ya, lewat tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Samuel yang begitu polos, yang begitu kecil, tapi Tuhan malah panggil Samuel, bukan panggil Eli-nya. Bagaimana kita orang-orang yang mungkin nggak berharga, anak-anak yang masih kecil, masih dipakai loh, Tuhan bakal pakai ke depannya untuk mengubah sebuah bangsa, sama seperti Samuel mengubah bangsa Israel, misalnya seperti itu. Bagaimana seorang Musa ya yang mau dibunuh, yang yang siap untuk mati kapan aja. Tapi bagaimana ya ceritanya Musa ini bisa berubah sampai dia menjadi orang yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, itu seperti menempatkan diri kita di dalam kisahnya Alkitab. Kalau Tuhan bisa pakai Samuel, Tuhan juga bisa pakai Ade Erik. Bisa gitu ya, ada yang namanya Erik di kelas kita. Ade siapa? Jillian gitu ya, Ade Susanti dan sebagainya. Kalau Tuhan bisa pakai Yunus yang begitu keras kepala, seringkali nggak mau taat, seringkali melarikan diri, sama toh seperti kita juga. Tapi Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaannya, untuk pekerjaannya. Gitu ya mungkin ya kakak sekolah minggu ya. Jadi meta narasi Alkitab ini membuat kita lebih melihat bagaimana kita ini nggak asing. Kita ini bukan jadi aktor yang pasif, tapi kita ini aktor yang aktif loh, gitu, ya. Chris Wright, salah satu teolog dan juga aktivis di Langham International, dia bilang kita ini tidak hanya mengaplikasikan Alkitab dalam hidup kita sehari-hari, itu seringkali ya dipakai sama hamba Tuhan. Ayo kita mengaplikasikan Alkitab, firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. It's good. Tapi jangan stop sampai situ, kata Chris Wright. Tapi yuk selaraskan hidup kita ke dalam setiap cerita-cerita Alkitab sebagai pelaku dalam kisah agung ini. Sebagai bagian dari kisah agung ini. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan dan sekitar dalam kehidupan sehari-hari, it's good. Yang penting juga kita pikirkan bagaimana kalau kita jadi Yunus dalam Alkitab. Kita harus bertobat seringkali. Karena kita seperti Yunus harus melarikan diri, seringkali melarikan diri dari Tuhan.
seringkali nggak mau taat. Ini namanya menyelaraskan ya. Bagaimana kita seperti Paulus yang mungkin harus siap hidup sengsara gitu ya, harus siap hidup dicerca, dimaki orang, bahkan dimaki sama orang Kristen. Paulus di masa itu dia bahkan direndahkan, bahkan dikucilkan sama orang percaya yang merasa bahwa mereka adalah golongannya Petrus, golongan orang Kristen murni, orang Yunani murni. Orang nggak percaya, bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Kita ini nih keturunan Yahudi kalau kata pengikutnya Petrus. Paulus selama pelayanannya banyak dicaci maki malah sama orang percaya, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Tetapi dia tetap menjalankan misinya. Bahkan semua surat-suratnya dipakai menjadi bagian dari perjanjian. Sama dengan kita, seringkali kita dicerca, seringkali kita direndahkan oleh orang-orang yang mungkin dikatakan orang Kristen, sama-sama orang percaya, tapi kita direndahkan oleh mereka. Ya, belajar dari Paulus, yuk kita tetap jalan, ya tetap percaya Tuhan bekerja. Itu namanya menyelaraskan hidup kita di dalam semua cerita Alkitab. Gitu ya kakak-kakak ya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Sharing pribadi kita. Ini ya, yang ketiga, bagaimana implikasi metanarasi menantang kita menghidupi kisah kita. Makanya guru-guru sekolah minggu, jangan sampai mengajarkan atau menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita di sekolah minggu cuma sebatas cerita. Jangan. Tapi masukkan sharing pribadi kita, masukkan bagaimana kita juga gagal atau bagaimana kita juga bergumul gitu ya, supaya anak-anak tahu guru sekolah minggu saya aja bergumul, saya juga layak, bukan layak, saya juga nggak apa-apa dong bergumul sama Tuhan gitu ya. Jadi nantang kita bukan hanya jago cerita, tapi Alkitab ini menantang kita untuk berbagi, sharing tentang bagaimana Alkitab juga kita hidup di dalam semua tantangan-tantangan yang ada. Begitu ya kakak-kakak ya. Satu ayat yang saya mau kasih buat kakak-kakak yang buat saya juga ini menguatkan saya gitu kakak-kakak. Bagaimana yang namanya Alkitab itu membantu saya untuk bisa mengerti apa kehendak Tuhan, bukan hanya mengerti, tetapi menjadikan Alkitab itu satu pedoman ya, tadi yang ada kakak bilang itu pedoman katanya gitu ya. Jadi kakak hari ini saya mau kakak membantu juga gitu ya diri kita semuanya untuk nggak cuma tahu ya. Kalau 1:9-11 mengatakan Paulus nih bilang ya dalam suratnya bilang bahwa sejak waktu kami mendengar tentang jemaat di Kolose, kami itu tidak ada henti-hentinya berdoa. Kami meminta guru sekolah minggu Bina Warga. boleh dibantu Kak Helga untuk off audio. Sudah, Ibu. Agak ganggu, keras banget. Oke, jadi kalau 1:9-11 ini bilang, sebab itu sejak waktu kami mendengar tentang jemaat Kolose, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Ya ini ya. Jadi implementasi dari metanarasi Alkitab itu supaya kita tuh tahu semua kehendak Tuhan yang sempurna, supaya kita hidup layak di hadapannya, berkenan dalam segala hal, tapi nggak stop di situ, kakak guru sekolah minggu. Kamu memberi buah dalam semua pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, saya stop dulu di sini. Jadi kakak sekolah minggu, kalau kita belajar di sini ya, kakak sekolah minggu belajar di Bina Warga, belajar firman Tuhan, ikut PA dan sebagainya, itu bukan hanya untuk ngerti kehendak Tuhan, bukan hanya supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan, tapi supaya kita tuh kasih buah. Kasih buahnya ke siapa? Kalau kita sebagai guru sekolah minggu, ya ke anak-anak kita yang kita ajar. Berbuah. Gitu. Jadi jangan sampai stop kita hebat untuk diri sendiri, tapi yuk kakak sekolah minggu, kita jadi orang-orang yang siap memberi buah kepada anak-anak yang kita ajar.
Nah, itu namanya menyelaraskan hidup kita, menghidupi hidup kita melalui metanarasi Alkitab. Semoga bisa dimengerti kakak ya, saya lanjut dulu. Nah, kalau gitu next-nya apa? Yang keempat terakhir, implikasi metanarasi Alkitab itu adalah pada akhirnya, kalau kita mau memberikan buah, yuk ya, jadikan diri kita, hidup kita bagian dari misinya Tuhan. Ya, misi ke pedalaman baik-baik, misi ke tempat-tempat terpencil baik-baik, tapi ada misi yang paling mudah kakak sekolah minggu, yaitu jadi guru. Saya selalu bilang sama guru-guru selain guru sekolah minggu, kita tuh seringkali dikasih ladang yang besar tapi lupa untuk bekerja di dalamnya. Sekolah Kristen itu ladang yang besar banget, tapi seringkali banyak guru sekolah Kristen enggak Kristen. Ya, saya nggak mau bahas itu. Tetapi ladang yang terbesar yang kita punya saat ini buat kakak sekolah minggu adalah ya sekolah minggu, ya gereja. Ya, jadi yuk kakak sekolah minggu, mari kita buat diri kita jadi tempat untuk kita aktif menjadi misionarisnya Tuhan, yaitu di dalam sekolah minggu. Nah, kakak sekolah minggu, kalau gitu pertanyaan berikutnya, gimana cara kita implikasi metanarasi ini terhubung di dalam pelayanan anak? Ya, yang paling dekat yaitu ya sekolah minggu. Ya, bagaimana kita sebagai orang dewasa menunjukkan bagaimana Alkitab ini kita dapatkan dengan precious, dengan berharga, bagaimana meletakkan hidup kita dalam kisah-kisahnya Tuhan, dan bukan cuman kita ada di dalam Alkitab, dalam sejarah kehidupan manusia itu, tetapi kita menghidupi kisah-kisah kita, dan bagaimana kita mengutus kita menjadi bagian dalam misinya Tuhan di sekolah minggu. Kakak-kakak, jawabannya cuma satu. Bagaimana kita semuanya menjadi agen-agennya Allah, menjadikan semua anak-anak semakin serupa dengan Kristus. Pedomannya firman Tuhan. Gitu. Nah, bagaimana kita ini bisa ya menjadikan semua anak-anak ini hidup semakin serupa dengan Kristus? Pedomannya adalah Alkitab. Nggak mudah kakak-kakak kita menceritakan cerita-cerita Alkitab gitu ya, yang begitu kompleks, yang begitu rumit, tapi kita harus menjadikan anak-anak itu semakin serupa dengan Kristus. Saya kasih tipsnya deh ya. Ya, saya setiap kali mimpin sekolah minggu, mimpin ibadah dan sebagainya, satu hal yang saya selalu ingat bahwa kita tuh patokannya ya Kristus sendiri. Ya, semakin serupa dengan Kristus itu saya ambil dari Lukas 2 ayat 52. Ya, semakin serupa dengan Kristus itu artinya bertambah hikmat. Ya, kalau kita baca bagian firman Tuhan itu Lukas 2 ayat 52 itu berbicara tentang bagaimana Yesus semakin besar, dia semakin bertambah hikmatnya, semakin besar, semakin bertambah hikmatnya. Artinya apa? Besar, bertumbuh secara fisik. Anak-anak pasti bertumbuh secara fisik. Ya, dan melalui makanan, minuman mereka, tapi bertumbuh secara mental. Makanya kita harus menumbuhkan juga karakter mereka, moral, etika mereka. Kita juga harus memasukkan konsep itu di dalam pengajaran kita di sekolah minggu. Lalu dikatakan Yesus semakin bertambah besar dan semakin besar hikmatnya, dia semakin dikasihi manusia dan dikasihi Allah. Jadi patokannya semakin serupa dengan Kristus itu adalah bertumbuh secara mental, bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara social skill, dan bertumbuh secara spiritual. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini yang mau di warna merah. Gimana caranya kita membantu anak-anak bertumbuh secara spiritual. Bertumbuh secara fisik, papa mamanya akan ngasih makan lah, gitu ya. Bertumbuh secara mental, gitu ya, biasanya secara mental, secara kognitif, sekolahlah nanti yang akan membantu mereka. Bertumbuh secara sosial, biarlah mereka bareng-bareng sama teman-temannya, orang tuanya bawa main dan sebagainya. Tapi bertumbuh secara spiritualitas, orang tua itu yang paling pertama menjadi agen utama pertumbuhan spiritualitas anak, dan yang kedua adalah guru sekolah minggu maupun guru sekolah Kristen. Nah, kalau gitu kakak sekolah minggu, bagaimana kita bisa membantu anak-anak bertumbuh secara spiritualitas? Kenapa?
It's not easy, nggak mudah. Pertumbuhan spiritualitas itu tidak bisa disamakan dengan pertumbuhan secara fisik. Ya, saya tulis di sini pakai merah lagi. Pertumbuhan fisik anak dapat dilihat dari fisik mereka secara jelas dari tahun ke tahun. Tetapi perkembangan rohani, pertumbuhan spiritualitas itu nggak selaras sama perkembangan fisik. Ya, maksudnya apa nih kata Paulus? Saya kasih ini ya satu saya ambil dari Stages of Faith Development James Fowler. Ini kayaknya susah banget dilihat, tapi saya nggak akan bahas dalam. Jadi intinya seperti ini deh kakak-kakak. Ini PPT-nya nanti akan saya kasih ya, PowerPoint. Jadi silahkan nanti dilihat lagi. Perkembangan spiritualitas itu ada stage-nya gitu ya, ada level-levelnya. Tapi ini enggak sama-sama pertumbuhan level umur. Contoh, stage 1. Ya, dikatakan di sini Fowler bilang stage 1 itu spiritualitas orang yang di stage 1 itu masih mengikuti apa kata orang. Jadi memulai perilaku tentang agama spiritualitas itu ikut-ikutan. Banyak orang yang bilang, oh ini mah anak-anak kecil, ini mah anak TK, anak SD, biasanya mereka ke sekolah minggu itu karena ikut orang tuanya, gitu ya. Tapi kakak, ada orang dewasa yang ke gereja karena hanya mau menikah misalnya. Ada orang yang ke gereja ikut-ikutan hanya ikut pacarnya misalnya. Tapi secara rohani belum bertumbuh. Gitu ya. Begitu ya kakak bisa dimengerti. Atau contoh satu lagi deh. Ada nih stage 4. Sangat percaya kepada iman sendiri. Bertanggung jawab kepada iman mereka. Oh pokoknya strong banget lah. Kuat banget imannya. Lalu kakak bilang, oh ini kayaknya ini yang udah lama pelayanan nih 30 tahun, 40 tahun pelayanan di gereja, pasti nih stage-nya udah stage 4. Belum tentu kakak-kakak. Ya, belum tentu. Bahkan mungkin ada anak yang umur 8, umur 10, tetapi mereka udah ada di stage 4. Karena dari kecil papa mamanya mendidik mereka tentang iman, papa mamanya banyak berbagi kehidupan bagaimana mereka gagal tapi Tuhan bantu. Lalu papa mamanya guru sekolah minggunya membantu mereka menceritakan bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab membangun iman mereka dan sebagainya. Jadi waktu mereka umur 8, umur 9, iman mereka udah kokoh banget. Waktu mereka umur 8 atau 9 ini mereka udah di stage 4. Bisa aja seperti itu. Ya kakak ya. Jadi ini bisa saja berbeda stage-nya. Tapi memang sebagian besar katakanlah anak-anak sekolah minggu TKA, TKB, kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata mereka akan ada di stage 1 dan 2. Gitu. Ya rata-rata sebagian besar mereka akan ada di stage 1 dan 2. Atau anak-anak yang umur kelas 5, kelas 6 ya udah ada di stage 3. Udah mulai ngerti tapi banyak pertanyaan-pertanyaan. Kelas 5, kelas 6, SMP udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi stage of development ini perlu kita tahu supaya kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengerti, bisa melihat oh ini kayaknya anak-anak masih di stage ini. Jadi kita harus membantu anak-anak untuk mengembangkan di stage berikutnya. Tapi yang paling penting guru-guru sekolah minggu, kita nggak tahu kita ada di stage mana. Gitu ya. Jadi kita sendiri guru-guru sekolah minggu harus kita ini ada di stage mana. Kalau misalnya kita masih di stage 2, ayo tumbuh bareng gitu ya. Ayo belajar bareng supaya kita masuk ke stage-stage berikutnya. Begitu. Saya nggak akan panjang di sini. Karena saya akan lanjut dengan pertanyaan, kalau gitu Kak Pauline, bagaimana cara saya mengajarkan anak-anak supaya mereka masuk ke stage berikutnya? Padahal yang saya ajarkan itu adalah tentang iman, tentang kerohanian, tentang spiritualitas yang bentuknya adalah abstrak. Balik lagi, sebenarnya jawabannya gampang. Ceritakanlah cerita-cerita Alkitab. Karena itu akan membantu anak-anak untuk melihat sesuatu yang abstrak melalui pekerjaan atau perbuatan Allah yang abstrak itu. Tetapi saya akan jawab dengan beberapa gambar, Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya menjelaskan sesuatu yang abstrak yang dapat dilihat
tentang roh, spirit kepada anak-anak. Saya akan kasih lihat beberapa gambar, kakak ya. Kakak, mari kita lihat gambar ini. Ada satu suster, ada seorang suster namanya Shelley. Dia ini adalah suster medis di sebuah rumah sakit di Amerika, khusus untuk rumah sakit anak-anak yang sudah terminal ill. Jadi anak-anak yang kena kanker, anak-anak yang sudah tinggal menunggu waktu untuk meninggal, anak-anak yang cacat karena perang, anak-anak yang kehilangan kaki, tangan, jadi anak-anak yang terminal ill. Shelley ini memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Coba gambarkan, kalau menurut kalian, Allah itu siapa? Lalu ini ada di gambar 3 ini, Fred umurnya 7 tahun, saya nggak tulis, anak umur 7 tahun, dia menuliskan, ini abstrak sekali, apa ya gambarnya kakak ini ya, yang sebelah kiri, ini gambarnya Fred, tapi dia menjelaskan kepada Shelley, Allah ini pakai celana panjang, pipinya gemuk, dan mempunyai jambang. Begitu. Nah, kalau menurut kakak ini, kalau on-site saya pasti akan tanya ya beberapa pendapat. Menurut kakak, Fred ini menggambarkan siapa sih? Kalau boleh dijawab di ini ya, di chat. Kakak, menurut kakak, Fred ya, ini menggambarkan siapa sih? Dia tulis di sini bahwa Allah ini pakai celana panjang, pipinya gemuk dan punya jambang. Nah, menurut kakak, ayo ditulis di chat ya. Menurut kakak, ya ada papahnya, ada ayahnya gitu ya, ada Sinterklas ya, Santa Claus ya, menggambarkan papahnya, betul-betul opanya, dokternya, ayahnya, seorang yang dia kenal baik hati. Thank you. Yang menjawab grandpanya, menjawab opanya, itu benar ya. Jadi Fred ini sedang menggambarkan opanya. Karena opanya inilah yang mengasuh dia dari kecil. Dia nggak pernah tahu siapa papa mamahnya. Jadi dari kecil yang mengurus dia adalah opanya. Jadi waktu ditanya siapa Allah, dia sering mendengar tentang Allah yang baik hati, Allah yang selalu ingat anak-anaknya. Waktu dia disuruh nulis gambar tentang Allah yang baik, dia selalu teringat opanya. Nah, lanjut ya berikutnya kakak-kakak. Yang kanan ini Melanie. Melanie umur 8 tahun. Waktu ditanya Melanie, coba gambarkan siapa Allah. Dia menggambarkan Allah itu memakai kemeja lurik dan ia sedang melambaikan tangan kepada seseorang. Nah, sekali lagi ya, ayo saya mau dengar nih, ya mau lihat chatnya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, Melanie menggambarkan siapa? Pakai kemeja lurik dan ia sedang melambaikan tangan. Ya. Karina Ganjar Pranowo. Aduh, kakak sekolah minggu, temannya, kakaknya, pendetanya, badut. Oke. Ya. Ayahnya, Kak Tiffany bilang ayahnya. Oke, ada lagi badut. Oke, ada lagi gurunya, susternya, sahabatnya. Oke, kakak, menarik sekali. Melanie ini menggambarkan tentang papanya. Mungkin yang bertanya-tanya, kok papanya pakai kemeja lurik? Sangat tragis. Papanya ini ada di dalam penjara. Jadi papanya ini pakai baju yang putih, hitam putih hitam kayak saya. putih hitam gitu. Lalu Melanie diperbolehkan untuk bertemu dengan papanya itu setiap 6 bulan sekali. Dan papanya nggak bisa dekat sama dia karena papanya ini adalah pembunuh. Papanya ini membunuh beberapa orang lah. Jadi makanya di penjara. Jadi papanya itu hanya bisa melihat Melanie dari jauh dan melambaikan tangannya. Sedih ya kakak-kakak kalau dengar gini. Tapi Melanie ini diurus sama papanya dari kecil. Papanya membunuh karena faktor ekonomi lah, ceritanya seperti itu. Jadi Melanie masih punya satu rekaman betapa papanya itu baik, betapa papanya itu memeluk dia, betapa papanya itu sayang sama dia. Jadi waktu ditanya siapa Allah? Allah adalah memakai meja melurik dan sedang melambaikan tangan kepada seseorang.
Menarik ya kakak-kakak. Jadi dua orang ini dan juga gambar yang ini juga gitu ya, Michael dia juga menggambarkan tentang papahnya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya anak-anak itu bisa bisa tahu siapa Allah itu dari siapa sih? Dari orang terdekat mereka. Dari papa, dari guru, ya dari kakek. Jadi nggak usah terlalu berpikir, aduh anak-anak kesian ya, nggak bisa lihat Allah dalam hidup mereka. Kita juga nggak bisa. Tetapi bagaimana kita yang jadi orang dewasa menjadikan figur Allah dalam kehidupan mereka. Begitu banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, punya ayah-ayah yang abuse, punya ayah yang tidak berfungsi, sangat sulit bisa mengerti tentang konsep Allah Bapa. Sangat sulit bisa mengerti bahwa Bapa itu kasih, Bapa itu penyayang. Karena apa? Konsep atau figur papahnya hilang. Nah, jadi kakak-kakak sekolah minggu, kalau misalnya kita mau mengajarkan tentang konsep spiritualitas, konsep tentang Allah, konsep tentang sesuatu yang abstrak, mereka akan melihat dulu dari kitanya. Kitanya yang akan mengajarkan firman Tuhannya. Kitanya yang akan sharing, yang akan berbagi tentang pengalaman hidup bersama Kristus. Jadi kalau misalnya bicara tentang spiritualitas, karena kita udah berpindah nih ya, dari Alkitab ke spiritualitas. Kalau kita bicara tentang spiritualitas ya, artinya itu apa sih? Tentang kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Jadi bukan pengetahuan. Jadi saat kita membagikan Alkitab ini kepada anak-anak itu bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar pengetahuan Alkitabnya, tetapi bagaimana adanya kesadaran bahwa Tuhan hadir di setiap musim, Tuhan hadir di setiap waktu. Dan spiritualitas ini seringkali disamakan dengan agama, padahal belum tentu. Banyak orang yang beragama tapi tidak memiliki spiritualitas yang baik. Banyak orang berkatanya hebat, pengetahuan Alkitabnya jago, tetapi mereka nggak dekat sama Tuhan. Mereka nggak disenangi oleh manusia. Ingat konsep pertama tentang semakin serupa dengan Kristus, dikasihi oleh sesama, dikasihi manusia dan dikasihi Allah. Boro-boro dikasih sesama, orangnya nyebelin, orangnya suka marah-marah, orangnya penipu, orangnya korupsi, tapi Kristen loh. Jadi spiritualitas tidak sama dengan agama. Spiritualitas juga tidak sama dengan cerita Alkitab. Karena cerita Alkitab seringkali hanya sebatas pengetahuan. Tetapi bagaimana pengetahuan itu mengubah karakter, mengubah cara pandang, mengubah hidup, itulah spiritualitas. Gitu ya kakak-kakak ya, semoga bisa dimengerti dan semoga bisa kakak dapat. Saya nggak akan masuk Mentimeter, tapi saya akan langsung lanjut dulu. Kalau gitu kakak-kakak ya, tesis saya, tulisan saya, itu tentang bagaimana spiritualitas anak itu dibangun melalui pengajaran online. Ya, tapi saya mendapatkan satu teori dari satu orang namanya Rebecca Nye. Dia bilang spiritualitas anak itu adalah bagaimana mereka terkoneksi. Terkoneksi dengan apa? Dengan 4 hal. Yang pertama, pasti dengan Tuhan. Ya, bagaimana mereka terkoneksi dengan Tuhan. Lalu bagaimana anak-anak ini terkoneksi dengan dirinya sendiri. Kalau mereka tahu bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, mereka tahu bahwa mereka ini spesial, berharga, mereka akan menganggap diri mereka itu adalah oke banget, pede. Jadi mereka tahu bahwa saya ini adalah pribadi yang terbaik, berharga. Gitu ya. Jadi mereka terkoneksi dengan dirinya sendiri. Tapi nggak hanya itu, mereka juga terkoneksi dengan sesama. Orang-orang sekitarnya, papa, mama, kakak, adik, tetangga, komunitas orang percaya di gereja gitu ya, dan semuanya. Jadi orang-orang ini, anak-anak ini terkoneksi dengan orang-orang sekitarnya. Ya, lalu ya, spiritualitas anak itu adalah koneksi anak-anak tentang dunia. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan spiritualitas anak, jangan sampai kita mengurung mereka di dalam rumah dan gereja aja karena kakak-kakak ngerasa, orang tua ngerasa bahwa dunia ini jahat.
Jadi mereka nggak boleh punya handphone, nggak boleh lihat YouTube, nggak boleh lihat dunia. Pokoknya harus di dalam kamar aja gitu. Enggak. Spiritualitas berbicara tentang bagaimana anak-anak terkoneksi dengan dunia yang begitu bobrok ini, tapi mereka bisa tetap jadi terang dan garang. Kakak-kakak, mari kita lihat ya konsep ini dengan Alkitab. Tadi saya udah ngomong tuh waktu sebelumnya. Apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah tentang kita manusia, tentang bumi dan segala isinya, ya. Bahwa yang namanya Alkitab itu adalah tentang Allah, dunia, dan manusia. Ada koneksinya, kakak bisa melihat Alkitab dan spiritualitas? Semoga bisa ya. Jadi kalau Alkitab itu ada tentang Allah, dunia, dan manusia, berarti mengembangkan spiritualitas anak itu enggak bisa lepas dari Alkitab. Karena spiritualitas anak ini adalah berbicara tentang koneksi anak dengan Allah, anak dengan manusia sekitarnya, dan anak dengan dunia ciptaannya Allah. Bisa dimengerti ya kakak ya? Jadi makanya kalau kita berbicara tentang spiritualitas anak, patokannya bagaimana kita bisa delivering, bisa menyampaikan Alkitab ini sebagai sesuatu yang nggak mati. Kayaknya saya sering banget ini ngulang-ngulang terus tentang ini ya. Tapi bagaimana Alkitab ini dibagikan sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan tingkat iman mereka, supaya mereka bisa one step higher. Membuat anak-anak lebih ngerti siapa Tuhan dalam hidup mereka. Membuat anak-anak bisa melihat bahwa masa depan mereka di tangan Tuhan. Anak-anak bisa melihat bahwa dunia ini adalah miliknya Tuhan dan saya harus bawa dampak ke dunia ini. Nggak harus jadi hamba Tuhan full time, tapi jadi dokter yang Kristen banget, jadi guru yang Kristen banget, jadi bisnismen yang Kristen banget, gitu, yang terkoneksi dengan dunia ini, dan jadi anak-anak yang pede, jadi anak-anak yang siap untuk jadi agen-agen misinya Tuhan di muka bumi. Semoga kakak bisa mengerti ya bagaimana Alkitab dan spiritualitas anak ini nggak bisa terlepaskan, karena sama-sama berbicara tentang Allah, dunia, dan manusia sebagai agen, sebagai aktor yang aktif, selaras hidupnya gitu ya, dalam Alkitab dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, semoga kakak bisa mengerti tentang hal ini. Makanya kalau kakak ngajarin ngajarin sekolah minggu hanya berpatokan sama kurikulum saja. Ini ya di belakang saya ini karena siang nanti saya harus mengajar kurikulum, banyak kurikulum, mau Show Me Jesus, mau buku suluh, ini saya ada Bible yang dari SCSI, ada buku Orange. Kalau kakak hanya bertumpu sama kurikulum itu aja, tapi lupa Alkitabnya, itu hancur, bakal sia-sia, bakal nggak ada artinya. Jadi pastikan dulu kakak memegang Alkitab, baca baik-baik, mengerti sedikit demi sedikit, nggak usah mengerti semuanya karena kita juga bukan Tuhan, kita nggak pernah mengerti apa isi Alkitab 100%, tetapi membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Itu yang paling penting, supaya kita bisa berbagi hidup sama anak-anak yang kita ajar dan membangkitkan spiritualitas mereka. Nah, jadi kakak-kakak saya sedikit ya, 3 slide terakhir. Mari kita bagikan Alkitab kepada semua usia. Ini tips dari saya. Ya, kalau TK, SD gitu ya, bagikanlah tentang extraordinary events gitu ya. Jadi kejadian-kejadian luar biasa. Bagaimana Allah itu hadir dalam mujizat-mujizat. Allah hadir dalam hal-hal yang luar biasa, tetapi Allah juga banyak hadir dalam hal-hal yang kecil-kecil untuk menyelamatkan banyak umat manusia. Ya, cerita extraordinary events ini banyak terjadi di tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama biasanya. Ya, Yunus, Nabi Nuh gitu ya, Musa gitu ya, Daud gitu ya, pokoknya extraordinary events. Kenapa?
Karena anak-anak TK itu perlu wow, ya dulu. Perlu itunya dulu, gitu ya. Karena mereka perlu tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu adil, Allah itu kasih. Nah, makanya kalau TK, SD mereka harus dapatin dulu yang iya, iya, iya. Gitu ya. Nah, semuanya di dalam Alkitab itu ada. Nah, tapi jangan pakai itu untuk yang level next-nya. Kalau SMP, SMA, bagikannya ordinary events. A day in my life. Gitu ya. Kalau bahasanya TikTok, a day in my night life. Misalnya seperti itu. Jadi kalau bagikan Alkitab untuk SMP, SMA, tentang bagaimana hidup selaras dengan Alkitab. Yang tadi saya katakan ya, implikasi metanarasi Alkitab. Itu bagikan kepada anak-anak yang lebih besar. Bagaimana sehari-hari kehidupannya kakak diubahkan dan sebagainya. Tapi untung di sini kebanyakan TK SD ya yang mengajar. Bagikan kepada mereka bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu selalu siap membantu kita. Itu hanya sedikit saja tips ya. Bagaimana menceritakan Alkitab sebagai satu cerita yang utuh untuk semua usia. Lalu kakak ini kesimpulan aja, kesimpulan. Jadi bagaimana Alkitab ada hubungannya dengan pengembangan spiritualitas anak dan bagaimana spiritualitas anak sangat didukung dengan ada yang namanya pedoman melalui firman Tuhan. Yang pertama kakak, yuk bantu anak-anak untuk dapat bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jadi ya, bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan kakak guru sekolah minggunya saja, ya, tapi bertemu dengan Tuhan melalui ibadah yang menarik, pujian, penyembahan yang dibangun ya, yang di package dengan begitu baik, firman Tuhan yang disampaikan dengan begitu baik, ya, dalam setiap tingkat iman mereka. Kalau TK, pakailah media, metode yang menarik, ya, karena itu yang dibutuhkan oleh mereka, yang diperlukan cerita-ceritanya yang lebih heboh, dramatikal gitu ya, yang wow seperti itu, membantu mereka bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kakak, jadikan firman Tuhan ini dasar hidup. Sedikit-sedikit baca ayatnya, gitu ya. Jadi jangan berpaku, jangan bertumpu sama tokohnya, karena tokohnya seringkali itu dijadiin fokus utama, firman Tuhan hilang. Ya, jadi anak-anak lebih ingat cerita tokohnya daripada firman Tuhannya itu apa untuk hidup mereka. Tapi yang paling penting bagaimana menumbuhkan spiritualitas anak itu, mereka belajar dari tokoh itu, Tuhan bekerja, Allah bekerja. Gitu ya, kakak sekolah minggu. Lalu yang ketiga, ya, ajarkan anak-anak hidup bersama Tuhan. Ya, bikinlah proyek sama mereka gitu ya, tentang keseharian mereka bersama-sama orang tua mereka, bersama dengan tetangga-tetangga mereka, dan ingatkan bahwa doakan mereka supaya mereka jadi dampak, bawa berkat untuk orang-orang sekeliling mereka, bawa berkat, bawa dampak untuk dunia di mana mereka tempati saat ini. Kalau dulu zaman COVID, saya sering kali mengajak anak-anak, yuk kita doa untuk teman-teman di China yang mereka lagi lockdown karena COVID, mereka berdoa untuk China gitu. Saya ada masa-masa mendoakan untuk bangsa, negara waktu COVID. Sekarang lakukan ini walaupun anak-anak nggak tahu pemilu gitu ya tapi ayo kita doa untuk siapapun presiden yang terpilih gitu ya untuk Indonesia. Itu adalah Tuhan yang memilih hal-hal kecil loh kakak. Tapi itu membantu mereka mengerti mengapa mereka ada di Indonesia. Mengapa mereka harus berdoa buat Pak Jokowi. Misalnya seperti itu. Ya karena firman Tuhan yang kita ajarkan adalah firman Tuhan yang hidup. Lalu kakak berikutnya. Ya, saya mau mengingatkan bahwa yang namanya mengembangkan spiritualitas anak ini adalah proses seumur hidup. Jadi kalau kita Tuhan tempatkan ada di kelas madya, ada di kelas kecil, itu adalah bagian kita menabur. Tapi yang paling penting, biji apa yang kita mau tabur. Jangan sampai kita menabur, bijinya malah mati. Mau menabur, bijinya malah jelek. Jadi nanti yang menuai komplain. Ini guru sekolah minggunya kayak gimana sih? Gitu ya. Jangan sampai seperti itu.
ya. Tapi tugas kita adalah menabur biji, menabur firman Tuhan yang terbaik, yang bisa dimengerti oleh anak-anak yang kita ajar. Amin, kakak ya. Terakhir, setelah saya begitu banyak mengajar, lalu baca buku dan sebagainya, saya punya satu konklusi sebenarnya kakak sekolah minggu. Daripada kita hanya mempersiapkan pembelajaran anak itu yang berfokus sama teori terus gitu ya, teori keagamaan, harus dihafal ayat-ayatnya gitu ya. Stop. Lebih baik yuk ajak anak-anak untuk praktek. Ya, ikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita yang orang dewasa, supaya mereka bisa melihat kita orang-orang percaya, ya, supaya mereka bisa melihat Allah dalam hidup-hidup kita, orang-orang dewasa ini. Di mana anak-anak itu bisa melihat Allah, ya di sini dikatakan bisa mengenal Allah dengan lebih jelas, bisa mengasihi Allah dengan lebih sungguh, dan bisa mengikuti Allah dengan lebih jelas, karena kita guru-guru sekolah minggunya, kita orang tuanya, kita hamba Tuhan di gereja kita. Ada amin? Halo sekolah minggu ya, amin. Saya akan menutup dengan sebuah video ya kakak ya. Mari kita tonton bersama-sama. Amin, Kak. Oke. Amin kakak, semoga video ini memberikan kita satu insight ya, bahwa Allah bekerja, dan yang pasti tadi di firman di video itu dikatakan inilah waktunya kita mengenali potensi anak-anak kita dan memberkati mereka dengan firman Allah yang hidup. Ya, oke, kakak, saya akan stop dulu. Nanti kita akan Q&A kalau ada ya. Kalau nggak ada, it's okay. Saya nanti akan tutup memberkati buat kakak gitu, Kak Helga ya. Nanti saya akan tutup dalam doa buat kakak sekolah minggu. Tapi sebelumnya, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Paulina untuk pemaparan materinya, luar biasa sekali. Kita semakin diperlengkapi sebagai guru sekolah minggu ya, terkhusus di dalam bagaimana kita memahami Alkitab dan membuat anak-anak memahami Alkitab sehingga spiritualitasnya pun bertumbuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, ada yang mau memberikan pertanyaan? Sudah ada satu orang yang raise hand. Apabila
Ada yang mau bertanya, boleh raise hand Bapak Ibu supaya saya bisa mengurutkan yang mau bertanya, atau mungkin atau kalau tidak ada raise hand, boleh juga tulis di chat atau nanti langsung unmute aja begitu Bapak Ibu ya. Yang pertama ini ada dari Kak Yolanda GKI Diponegoro Surabaya. Boleh, silahkan. Ya, Kak Terima Yolanda. kasih. Ya, terima kasih Kak Pauline. Salam kenal. Kenal. Saya Yolanda ya dari GKI di Ponorogo Surabaya. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Kak Pauline, benar-benar mencerahkan ya. Ada begitu banyak hal yang sebelumnya tidak saya pahami tetapi akhirnya bisa terbuka gitu. Eh, saya singkat saja, saya hanya mau bertanya begini Kak Pauline. Sekarang ini kan setelah pandemi yang kita sudah lalui bersama ya selama 3 tahun lebih lah ya sekarang, kan ada perubahan kebiasaan di anak-anak, begitu juga untuk orang dewasa, para orang tua. Nah kalau dulu memang sebelum pandemi mungkin ya, itu masih banyak orang tua bahkan anak-anak itu yang bisa membawa Alkitab fisik, buku ya Kak Pauline ya, ke gereja. Jadi kita kakak-kakak sekolah minggu juga bisa mengajak anak-anak, yuk adik-adik buka dari Matius, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mereka cepet gitu bukanya. Nah, dengan perubahan yang sekarang, Kak Pauline, yang lebih banyak digital, bahkan pendeta pun berkhotbah di mimbar itu biasanya itu banyak saya lihat bawa tab. Ini. Ini lah, nah, iya Kak Pauline juga ya. Jadi saya kebetulan saya pribadi ini produk lama ya, produk jadul yang lebih suka bawa Alkitab gitu pada saat ibadah hari Minggu di gereja. Kecuali mungkin ya kalau kayak persekutuan-persekutuan itu saya pakai tab. Tapi untuk ibadah Minggu dan cerita di sekolah Minggu biasanya saya memang pegang Alkitab sambil di depan. Tapi yang jadi masalah ini anak-anak, mereka bahkan dibawain gitu HP yang ada Alkitabnya. Nah, bagaimana caranya kita itu untuk mengajak anak-anak yuk kembali membuka kitab secara fisik. Apalagi kan LAI sekarang sedang memproduksi ini ya Alkitab Perjanjian Baru Alkitab yang bahasa yang dibarukan itu loh Kak. LAI yang baru itu loh. Sekarang kan produk baru ya sedang diluncurkan. Nah, itu gimana ya caranya kita kakak-kakak sekolah minggu supaya, karena sering kali Kak, memang pada saat kita cerita tuh kita selalu tekankan ke anak-anak, yuk adik-adik buka Alkitabnya. Pak, nggak bawa, adanya gadget ini, HP, pinjem dong Pak. Kebetulan kami di kelas ada persediaan sih yang ketinggalan kita simpan, kita pinjamkan. Nah, cuman karena memang begini, jadi saya pribadi itu merasa membaca dari kitab fisik, Alkitab fisik itu beda banget dengan kita baca di gadget. Feel-nya itu nggak dapet kalau baca di gadget, benar ya Kak Pauline ya? Itu yang saya rasakan pribadi, dan saya pikir kakak-kakak semua pasti merasakan juga gitu. Jadi gimana ya caranya supaya anak mau mintai membaca Alkitab, membaca firman Tuhan gitu Kak. Begitu aja Kak. Terima kasih banyak Kak Pauline. Thank you Kak Yolanda. Ini kayaknya Kak Yolanda mewakili jeritan begitu banyak guru sekolah minggu. Iya benar. Jadi memang ini satu fenomena yang kalau buat saya secara pribadi, bagaimana kita harus menanggapinya positif sih. Kenapa? Karena pada dasarnya buat kita baca Alkitab fisik itu sangat amat menyenangkan, lebih baik daripada Alkitab yang non fisik gitu ya di sini gitu ya. Tapi buat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha di sini lebih cepat, di sini lebih enak. Di situ bisa saya coret-coret, bisa karena kebanyakan mereka udah pakai iPad dan sebagainya, bisa saya warna-warnain dan sebagainya gitu ya. Jadi sebagian besar mereka merasa bahwa ini lebih oke. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar baca atau enggak? Itu tuh permasalahan terbesarnya. Kalau misalnya mereka masih baca dan masih pakai iPad dan sebagainya, masih still oke. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya saya sangat menganjurkan gereja-gereja untuk kembali meminta kepada orang tua untuk membawakan anak-anaknya Alkitab fisik. Hanya sebatas kalau saya secara pribadi itu sekolah minggu, TK, SD. Karena kalau SMP, SMA, saya harus menyesuaikan dengan mereka semuanya gadget. Tapi yang paling penting saya selalu mengajarkan mereka cara pakai Alkitab di dalam gadget kayak begitu. Nah, tapi memang ya sekali lagi kalau untuk TK sama SD pembiasaan itu harus kembali lagi.
Kemarin saya mimpin satu seminar, saya biasanya kemarin saya ingatkan gereja-gereja, yuk gitu untuk kembalikan lagi anak-anak untuk baca Alkitab itu fisik. Bagaimanapun orang tuanya terlebih dahulu yang harus diajar. Dan gereja sekolah minggu siapkan beberapa Alkitab fisik di dalam kelasnya. Karena bagaimanapun mereka harus ngerti dulu fisiknya supaya mereka lebih ngerti di saat nanti mereka baca e-Bible-nya. Bayangin coba kalau misalnya mereka nggak belajar fisiknya, mereka bakal bingung kalau misalnya mereka harus baca dari dari tab, karena mereka nggak akan bisa membedakan mana perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu misalnya mereka lebih susah untuk bisa melihat perpaduannya. Beberapa itu terutama kayak buku-buku puisi. Buku-buku puisi itu kalau fisik sama yang elektronik itu beda banget. Padahal itu ada artinya kayak begitu-begitu lah ya. Saya mau ngomong gitu. Jadi intinya saya setuju sekali Kak Yolanda. Untuk anak-anak TK sama SD, orang tua minta mereka untuk kembali lagi pakai yang fisik. Itu satu-satunya cara kita untuk mengajarkan mereka membaca Alkitab dengan baik. Setelah itu SMP SMA, kalau mereka memang bagus ya, mereka masih tetap belajar fisik. Oke, tapi kalau misalnya mereka enggak pun kembali lagi ke elektronik, seenggaknya mereka udah tahu cara baca dari yang fisiknya. Bahasanya mah gini lah, dan kakak-kakak, kita tuh ya nih ya yang bisa bisa naik mobil, bisa naik motor, lebih jago atau lebih fasih mereka yang tahu dulu naik motor dan naik mobil yang manual. Yang ngerti dulu cara naik mobil manual itu bisa lebih fasih naik mobil yang matic. Gitu loh bahasanya ya, kalau bahasa saya ya, ilustrasinya saya. Sedangkan kalau yang misalnya yang matic nih, yang cuman naik mobil matic, biasanya nggak bisa tuh pakai yang manual, kagok gitu. Padahal beberapa orang bilang termasuk saya sendiri lebih suka pakainya yang manual sebenarnya. Sama, mereka mau pakai yang elektronik nih dan sebagainya, pakai dulu yang manualnya, belajar dulu yang manualnya, supaya lebih ngerti, supaya lebih tahu caranya, stylenya. Tapi sekali lagi, kakak sekolah minggu, seringkali kan nggak semua gereja nggak semua gereja itu bisa kerjasama sama orang tua. Ya, jadi yang paling penting guru sekolah minggunya selalu bawa Alkitab fisik. Saya mau khotbah dimanapun dan sebagainya, kalau untuk khotbah anak SD ke bawah, saya selalu usahakan bawa yang fisik. Supaya mereka itu tahu ini Alkitab tuh bentuknya kayak gini, gitu. Bukan aplikasi di handphone kalian, gitu loh. Jadi gurunya dulu yang bawa yang fisik. Nah, setelah itu ajar mereka. Misalnya kalau baca Mazmur, ayo kitab sebelum Mazmur apa? Yang bisa jawab kasih hadiah gitu ya. Karena kalau misalnya bawa fisik kan selalu kelihatan nih. Sebelum Mazmur, ayo. Setelah Mazmur, Amsal itu kelihatan nih kalau pakai yang fisik. Oh, mereka jadi termotivasi untuk besok aku bawa yang fisik aja deh biar bisa dapat hadiah misalnya. Kayak begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya agak sulit, kitanya dulu yang mulai pakai yang fisik. Tapi kalau misalnya bisa, yuk kerjasama sama gereja, sama orang tua, ajak anak-anak untuk pakai yang fisik terlebih dahulu. Dan jangan biasakan kalau untuk anak-anak kecil, firman Tuhannya ditulis di PPT. Saya melihat banyak beberapa hamba Tuhan, anak atau guru sekolah minggu, si firman Tuhannya, bacaannya udah ditulis di PPT, di PowerPoint. Ya semakin males lah anak-anak baca firman Tuhannya loh, udah ditulisin sama kakak-kakak gitu. Jadi nggak usahain di PPT-nya hanya ceritanya atau hanya itunya misalnya Mazmur hanya alamat firman Tuhannya aja. Tapi yuk kita buka Alkitabnya bersama-sama. Yang bawa, ayo kasih pinjam sama temennya. Jadi cuma hanya ayatnya saja atau ilustrasi atau gambarnya saja. Tapi untuk baca firman Tuhannya kudu manual gitu, bahasa Sundanya harus manual. Gitu ya, Kak Yolanda ya. Tadi ini ada yang
Terima kasih banyak Kakak. Sama-sama, sama-sama. Iya, kadang-kadang orang tua yang Oke. nggak bawa Alkitab. Ya, nih di chat juga dari Kak Pronika bilang katanya mungkin GSM meminta bantuan orang tua, mengingatkan Iya, agar betul. anak-anak membawa Iya. Alkitab fisik. Jangan lupa mereka menghafalkan perjanjian lama dan Pokoknya perjanjian nggak usah baru. ngapalin, tapi ajarin lagunya. Kan ada Mm-mm. lagu apa namanya, lagu perjanjian Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang perjanjian lama, saya lupa lagunya, tapi ada lagunya kan. Sekolah minggu ajarin, walaupun kayak cuman dihafal, tapi seenggaknya kalau misalnya tanya tuh seenggaknya mereka bisa Matius kayak gitu, kayak begitu. Jadi seenggaknya inget lah gitu ya. Jadi harus tapi balik lagi memang gereja punya tugas untuk ngajar dulu orang tuanya ya, Helga ya, Iya, gitu. betul. Dari Kak Ika juga bilang, kadang orang tua minta anak-anak bawa Alkitab, orang tuanya sendiri nggak bawa Alkitab. Karena anak-anak lihat contoh orang tuanya, betul. Kita Hmm, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. boleh boleh. Ada dari Kak Ima Ita Simbolon, silakan Kak. Oke, selamat siang Kak Pauline. Hai Aku Mak. mau tanya gini kan, Lause atau GSM itu punya peran penting untuk membangun spiritualitas anak sekolah minggu. Nah, yang mau saya tanya, apa sih tips atau hal apa yang bisa kita lakukan bersama di guru sekolah minggu untuk kita si Lausenya ini juga mempunyai kehidupan spiritualitas yang hidup, yang bertumbuh, kan kita mentransfer hidup kita juga sebenarnya kan. Kalau di tempat saya pernah lakukan misalnya Bible reading, bikin grup 1 hari 1 pasal, 3 tahun lebih selesai, dan hal-hal lainnya. Tapi kadang-kadang juga agak susah, berat juga ya, apalagi yang dihadapin lause-lause yang sudah dewasa, sudah tua, kadang mau ditegesin, dimarahin dia bete, nggak diiniin dia nggak terpantau, kadang-kadang tarik ulurnya agak bencekno gitu ya. Itu sih mungkin bisa sharing Kak Pauline apa nih, karena peran kita penting gitu. Thank you. Kak Ima, betul betul. Karena gimana kita mau meningkatkan spiritualitas anak ya kalau kitanya sendiri nggak bertumbuh secara spiritualitas ya. Satu hal pribadi, kalau boleh saya sharing ya Kak Ima dan teman-teman, membuat saya bertumbuh secara spiritualitas, jadi guru sekolah minggu, jadi hamba Tuhan, itu adalah saya punya komunitas, punya kelompok di mana saya jadi diri saya apa adanya dan sharing di situ. Satu hal yang mungkin saya bisa bantu, guru-guru sekolah minggu itu harus punya kelompok sel, harus punya pengurus, harus punya kelompok di mana kalau datang itu bukan cuma buat pembahasan doang, tetapi di saat datang itu bisa doa bersama, bisa curhat, bisa saling mendoakan, saling menguatkan, bisa saling apa ya, bisa tahu bahwa oh ini Kak Helga ini kayaknya lagi bergumul nih secara kerohanian gitu ya, bergumul secara ekonomi, jadi itu mempengaruhi dia punya kepercayaan sama Tuhan, imannya. Yuk sama-sama doa, yuk sama-sama kita bantu, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu akan membuat, akan memberikan pengalaman pribadi bagaimana guru-guru sekolah minggu ini terkoneksi sama orang-orang sekitarnya nih, sesama guru kayak begitu, dan itu membangkitkan dia punya kerohanian. Walaupun saya jatuh, walaupun saya berdosa, tapi Tuhan tuh bantu melalui orang-orang yang selalu bersama dengan saya. Nah, itu tuh bakal membantu kerohanian gurunya bertumbuh, dan itu bisa dia sharingkan sama anak-anak. Lause bersyukur banget Lause ini punya temen kayak Lause Ima. Karena kalian tahu kan Lause Ima, aduh Lause Ima itu ngebantu banget waktu Lause sakit, bikinin bubur, bikinin apa, itu tuh tanpa disadari. Itu kesaksian hidup yang membuat saya bertumbuh karena Lause Ima, anak-anak juga bisa melihat, oh Lause dibantu sama Lause Ima toh. Oh ini Lause-Lause saling ngebantu toh. Nah itu membangkitkan spiritualitasnya si guru iya, membangkitkan spiritualitas si anak-anak juga iya. Jadi sekali lagi kalau pembahasan bahan sekolah minggu jangan cuma stuck terbatas di bahan. Tapi setelah itu Lause-Lause, guru-guru sekolah minggu, kakak, saya dengar kakak kemarin
baru ditipu misalnya gitu ya. Waduh, uangnya lumayan dong ya, cerita dong. Apa yang bisa kita bantu? Mungkin nggak bisa bantu secara finansial, tapi mungkin kita bisa kasih makan siang nih setiap hari. Hal seperti gitu loh kakak-kakak. Itu yang namanya hidup sesuai melakukan firman Tuhan dan juga menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi ya kakak-kakak ya, tips dari saya, kalau kakak-kakak pembahasan bahan-bahan sekolah minggu itu baik, tapi adakanlah fellowship, adakanlah doa bersama, adakanlah kegiatan-kegiatan yang guru-guru sekolah minggu tuh ngerasa this is my family. Ini adalah keluarga saya. Ini adalah tempat di mana saya juga bertumbuh bersama-sama. Pasti, karena ini pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang lain yang sekolah minggunya bertumbuh, ya. Sekolah minggunya gede banget. Di Bandung ini ada sekolah minggu yang rata-rata kehadirannya bisa 400, 300, 400 anak. Itu saya lihat dari guru-gurunya tuh saling mendoakan, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, itu nyata banget gitu. Enggak fake gitu, enggak cuma sebatas ya gue pelayanan lu pelayanan ya udah ya dadah gitu ya. Cuma pembahasan doang, setelahnya itu ya udah lu gua kayak gitu ya bahasanya. Enggak, tapi benar-benar hidup sebagai komunitas orang percaya dan keluarga. Pasti itu akan membantu menumbuhkan. Tapi jangan lupa juga ya, selain komunitas, guru-guru sekolah minggu juga harus terus bertumbuh dalam iman. Baca firman Tuhan, baca renungan. Kalau saya secara pribadi tuh setiap pagi tuh kayak harus bangun itu ditemani sama lagu-lagu worship, lagu-lagu himne, ya mungkin orang jadul gitu ya, tapi ada Ignite GKI yang lagunya udah lebih di aransemen, karena itu benar-benar mempengaruhi mood saya dan mengingatkan saya bahwa lu hidup hari ini bukan karena lu hebat, tapi karena lu punya Tuhan yang hebat. Itu tuh setiap hari itu membantu saya, karena saya jujur bekerja di lingkungan Kristen. Tapi bukan berarti AKA otomatis semuanya baik-baik saja gitu ya. Ya selalu akan ada orang-orang yang sulit lah gitu di komunitas yang Kristen pun, di gereja pun banyak ya orang-orang yang sulit, betul ya kakak-kakak gitu ya. Tapi bagaimana kita bertumbuh itu karena kita juga mendalami firman Tuhan, erat, intim sama Tuhan, dan punya komunitas yang membantu kita. Percaya deh Kak Ima, itu akan membantu kita bertumbuh. Semoga membantu ya Kak Ima. Ya, makasih Kak Pauline. Oke, kita melanjutkan ke Kak Mira, GKI Agus Salim. Ya, nanti Kak Pauline. saya jawab yang di chat ya. Setelah kamera saya akan jawab dulu yang di chat. Oke, silakan Kak Mira. Oke, izin Kak, mau nanya Kak. Jadi gini, waktu minggu lalu kita kan membahas itu tentang Yusuf yang tentang juru minum dan juru roti. Nah, ayatnya itu kan lumayan panjang, kurang lebih ada 60 ayat. Waktu kami persiapan itu diizinkan untuk sebelumnya juga sih diizinkan untuk hanya menampilkan video tanpa membaca firman. Tanggapan dari Kak Pauline bagaimana? Jadi benar-benar nggak dibuka Alkitabnya, hanya untuk nonton video. Waktu itu saya ngajar di kelas 5. Menurut pendapat Kak Pauline, apakah itu oke atau bagaimana? Terima kasih Kak. Thank you Kak Mira. Saya sering banget pakai video karena ayatnya panjang. Karena nggak mungkin ya anak-anak dengerin saya ngomong gitu kan ya, kayak gitu. Kalau nggak video, saya buatin dramanya. Jadi bikin drama. Jadi saya bikin video berdrama gitu, monolog, atau saya minta beberapa orang untuk bikin drama. Tapi saya akan tetap baca Alkitab untuk bagian-bagian yang saya mau highlight, Kamera. Jadi anak-anak tadi udah lihat ya videonya gitu ya. Apalagi anak kelas 5, 6 ini ABG, udah mau ke arah SMP gitu ya. Kita nggak boleh terlalu kartun sekali, nggak boleh terlalu anak-anak, jadi harus agak-agak punya level, you are my friend gitu ya, lu temen gue, kayak begitu ya. Jadi saya biasanya udah denger ya, udah lihat ya video ya, apa yang kalian dapat? Misalnya beberapa orang kasih itu semuanya, nice, good gitu ya. Tapi kakak mau kasih beberapa penekanan dulu nih ya, kakak baca tuh tadi tuh firman Tuhan tadi diambil dari, nah gitu. Saya akan bilang, saya akan buka,
Tapi kakak nggak akan baca, gila gini 60 ayat saya baca semua gitu ya. Tapi kakak akan ambil 5 ayat aja. Dengarkan baik-baik ya. Ada yang bawa Alkitab, baca bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalnya baca Alkitab, jadi nggak sia-sia gitu bawa Alkitab. Karena disuruh bawa Alkitab tapi nggak dibawa sama sekali. Nggak dibaca sama sekali. Ngapain bawa Alkitab? Itu akan tertanam tuh sama anak-anak. Jadi guru-guru sekolah minggu tetap harus pakai Alkitabnya, walaupun cuma baca 2 atau 3 ayat. Yuk kita baca ya. Nah, tadi cerita tentang Yusuf gitu ya, dan sebagainya. Kakak mau highlight di ayat misalnya 35, kita baca bareng-bareng. Ayat 40, baca bareng-bareng. Mungkin kita udah gitu, lanjut dulu cerita. Kita lagi ya, ayatnya yang ke-51. Jadi tetap, walaupun video ada, penekanan harus tetap ada, dan kita pakai Alkitab fisik untuk menekankan pembahasan cerita itu. Gitu, itu kalau saya, tips dari saya. Jadi saya akan pakai video, saya selalu pakai media dan metode tuh berbeda-beda. Video lah, drama lah, boneka lah, topeng lah, apa. Tapi akan saya selalu quotes, saya akan selalu ambil satu ayat, beberapa ayat untuk anak-anak baca. Begitu Kamira, tips dari saya. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Tuhan berkati. Yuk. Kak, Nah, saya sebelum ke chat ada Kak Arwinto. ya, jadi nanti ya satu lagi siapa ya? Kak Arwinto. Kak Arwinto sebentar ya, setelah saya baca beberapa dulu, baru setelah itu Kak Arwinto ya. Boleh ya? Oke. Bentar. Ini saya mau beberapa jawab dari yang Kak Patricia. Gimana nih kalau misalnya ada program baca Alkitab, baca gali Alkitab, ada kan ya BGA? Good. Saya support ya, saya dukung. Tapi jangan yang panjang gitu loh. Jadi ngobrol sama BGA, dari tim BGA nih kalau misalnya kita mau bikin buat anak-anak kelas 5, kelas 6 baca gali Alkitab berapa kali pertemuan ya, saya kayak gitu. Terus kita undang, mungkin nggak cuma anak-anaknya, orang tuanya, jadi paralel. Orang tuanya BGA yang dewasa, anak-anaknya BGA yang anak-anak sekali waktu. Misalnya jangan lama-lama, 30 menit, sisanya games, misalnya seperti itu, baru setelah itu mungkin biasanya 3 atau 4 kali pertemuan, saya lupa. Tapi bagus kalau ada, karena itu sangat membantu anak-anak belajar membaca, nggak cuma anak-anak dewasanya juga. Terus Kak Tiffany ya, kalau cerita sama anak-anak harus bawa Alkitab. Kalau misal ada anak yang bawa gadget, setiap pertemuan hanya untuk baca buka Alkitab, alasannya karena lebih cepat, sedangkan anak-anak yang lain bawa Alkitab secara fisik. Bahkan ada satu kakak bertanya, apa yang bisa berhenti ngajar? Oke, kalau saya secara pribadi ada kasus seperti ini, saya akan bilang nggak ada gadget di kelas ini. Oke, stop semuanya gadget, gitu ya, disimpan di dalam kelas. Kita akan membaca semuanya dari fisik. Apalagi nih anak, mungkin kalau beberapa orang bilang nih kayaknya Miss Pauline kayaknya nggak support banget anak-anak pakai gadget hanya untuk baca Alkitab, gitu ya. Karena kalau untuk yang kelas, bahkan saya beberapa kali kalau khotbah kelas 6, 5, 6 remaja, saya selalu bilang, ayo kita buka gadget, main Kahoot, main quizzes, buka apps ini gitu ya, kita main dan sebagainya, saya kasih hadiah dan sebagainya, kalau menang dan sebagainya saya pakai kok, tapi hanya untuk pembacaan Alkitab untuk level yang SD ke bawah saya akan selalu minta, oke, yang kita akan baca firman Tuhan enggak dari gadget, semuanya dari Alkitab. Yang bawa Alkitab fisik siapa? Oke, berbagi ya, bertiga deh kalau gitu dan sebagainya. Saya akan atur supaya mereka tetap baca Alkitab yang fisik. Karena apa? Kalau namanya juga anak-anak ya, udah baca Alkitab tuh ya, pasti gangguannya banyak. Tiba-tiba ting Shopee gitu ya, ting ada apa Mobile Legend harus ganti skin, ting apa dan sebagainya, itu banyak gangguannya. Jadi saya bilang, Lause cuma mau ngomong 1 jam, boleh nggak 1 jam tanpa gadget? Boleh, good, kayak begitu ya. Serempak semuanya tanpa gadget. Jadi kitanya harus bisa ambil alih kelasnya dan harus mengapresiasi anak-anak bahwa anak-anak oke nih luar biasa ya. Ingat ya, gadget boleh dipakai, tapi hari ini kita mau dengar koneksinya Wi-Fi-nya bareng Tuhan Yesus, bareng sama teman malaikat di surga. Amin, amin gitu ya, seperti itu. Jadi kitanya yang harus kontrol gitu ya, supaya kitanya juga bisa melihat bahwa anak-anak ini melihat Alkitab itu penting. Oke, yang lainnya kayaknya udah. Oke, sekarang kalau gitu lanjut ke Pak Arwinto. Silakan. Silakan Pak. Oke, Kak Arwinto silakan.
Wah, sepertinya putus-putus ya. Ya, putus-putus. Kak Arwinto nggak usah buka kamera deh. Di off aja kameranya karena putus-putus. Halo Kak Terima Arwinto. kasih buat penjelasannya tadi, sangat jelas. Nama saya Arwinto dari GKI. Oh, apa cukup terdengar suara saya? Sekarang kedengeran Kak Arwinto. Kalau begini terdengar. Agak putus-putus. Cukup jelas suaranya? Nah, sekarang oke. Loh, Oh, sepertinya terlempar. terlempar ya. Oke, sambil menunggu Kak Arwinto, apakah ada yang lain yang mau bertanya atau ngasih feedback atau menguatkan kita semuanya? Ya, iya betul ya. Saya lihat di chat ini Kak Raimi bilang mengajarkan ayat Alkitab pun bisa pakai gerakan. Karena sepanjang apapun ayat Alkitab kalau pakai gerakan sekejap bisa dihafal benar. Ya, jadi ayat Alkitab itu bukan sesuatu yang dihafal mati ya, tetapi bisa pakai gerakan dan sebagainya. Ya ini saya baru lagi mempersiapkan bahan untuk siang nih ngajar tentang kelas kurikulum. Kalau misalnya kita hanya mengajarkan anak-anak cuma menghafal, itu tuh dampak ke anak-anaknya itu paling cuma 5-10%. Tapi kalau dengan gerakan, perilaku, dengan praktek, itu bisa nembus sampai ke 60-70% dampak ke anak-anaknya. Jadi jangan cuman, ayo hafal gitu ya. Tapi pakailah gerakan, pakailah lagu. Ya, begitu langsung kayak project, pakai praktek. Itu semuanya akan membuat anak-anak melihat bahwa Alkitab itu hidup. Alkitab itu bisa doable gitu ya, bisa dikerjakan dalam hidup mereka. Ya, Kak Arwinto sudah, atau Kak Teresia dulu kali ya, Kak Teresia. Boleh Kak Teresia. Iya, Kak Kak, Teresia. ini saya makasih banget ilmunya hari ini. Cuman saya mau kasih sedikit, mungkin dikit aja ya. Mungkin saya juga nggak terlalu sampai pengalaman gimana. Cuma kalau yang seperti Kak Pauline tadi bilang, firmannya tuh ayatnya tuh banyak banget. Kalau 4, 5, 6 itu yang pernah saya terapkan ke adik-adik itu biasanya saya ajak mereka untuk ikut bercerita, Kak. Ikut berceritanya, jadi mereka tuh mau nggak mau buka Alkitab. Jadi umpama saya cerita sampai sini gitu ya, terus udah gitu, nah habis ini apa yang terjadi? Jadi nanti ada anak-anak yang tiba-tiba menimpali ini. Tapi di mana Kak? Jadi mereka harus buka Alkitab itu. Jadi mereka cuma buka dulu ayatnya, pasalnya mana, ayatnya mana. Lalu nanti sudah saya cerita sampai pasal berapa. Terus nanti adik-adik yang biasanya yang lebih besar ya, yang mereka cepet duluan tuh mereka akan lanjut ke sini Kak, ke sini. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, kalau ada perkataan-perkataan yang biasanya ada kata Yusuf begini atau kata Tuhan begini. Nah, itu nanti adik-adik yang menimpali biasanya gitu. Nanti jadi nanti kurang lebihnya itu mereka baca sendiri. Secara nggak sadar tuh mereka akan cari kan cepet-cepetan. Nah, seperti itu sih Kak. Ya, itu cuman sedikit aja yang pernah saya pernah coba di adik-adik kelas 4, 5, 6 itu berhasil. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 mungkin harus itu ya agak dipaksa. Maksudnya dibantu gitu loh. Terutama yang baru-baru mereka bedain pasal dengan ayat itu kan susah. Nah, itu biasanya kalau kami itu pasal, kalau Kak Tere sebut yang pasal yang depan itu berarti yang angkanya gede. Nah, cari yang angkanya gede. Nah, nanti kalau dari situ kelihatan ada angka kecil-kecil. Nah, itu namanya ayat. Nah, itu yang dilihat. Kita lihat ayat berapa. Gitu sih, Kak. Semoga sedikit membantu. Terima kasih. Kak Tere, thank you banget. Itu bagus banget. Iya, memang bagaimanapun harus cari ide gitu ya. Harus dapat ide dan cari gimana caranya supaya anak-anak tuh ngelihat Alkitab tuh fun, menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya bahasnya tuh Mazmur, Amsal gitu ya. Apalagi Kidung Agungnya kayaknya nggak ada hubungannya sama hidup anak-anak gitu ya dan sebagainya. Tapi
semuanya itu ada kok, semuanya itu ada maknanya. Jadi tadi yang Kak Tere bagikan, oke banget ya. Jadi satu masukan luar biasa. Oke, Kak Helga, ini Kak Arwinto udah masuk di chat. Saya akan jawab lewat chat aja ya. Baik. Oke, saya akan cepat karena waktu. Jadi Kak Arwinto, apakah semua cerita Alkitab perlu dihubungkan dengan karya penyelamatan Allah kepada umatnya? Absolutely, iya. Karena itu adalah meta-narasi Alkitab bahwa kejatuhan manusia, kedatangan orang-orang, tokoh-tokoh itu pada ujungnya, pada akhirnya adalah untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Kenapa harus ada Yehezkiel? Kenapa harus ada Yesaya? Kenapa harus ada orang-orang nabi-nabi yang teriak-teriak sama kebebalan bangsa Israel yang enggak mau tunduk sama Allah terus-menerus? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Karena Allah ingin umatnya hidup sejahtera. Bahkan kalau bahasanya di anak-anak itu Allah selalu bilang, ajarkan kepada anak cucumu, ajarkan kepada istrimu, ajarkan kepada cucumu. Ujungnya supaya apa? Supaya makmur hidupmu di tanah perjanjian. Supaya tidak ada supaya nama Allah dipermuliakan. Itu terus meneruskan. Jadi ya karya keselamatan harus terus diingatkan kepada anak-anak. Bahkan anak-anak zaman sekarang dengan semua begitu banyak problems dalam hidup mereka, orang tua bercerai, kena KDRT, ekonomi dan sebagainya, ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan menyelamatkan, Tuhan merangkul, Tuhan selalu ada, akan selalu ujung-ujungnya ke situ, gitu ya, Pak Arwinto. Lalu bagaimana menerangkan tentang Roh Kudus kepada anak-anak? Tritunggal ini, Trinity, memang sangat sulit diajarkan kepada anak-anak. Tetapi satu hal yang bisa kita ajarkan melalui anak-anak SD ke bawah adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Itu yang paling bukan paling gampang, tapi paling mudah karena ceritanya ada di Alkitab. Bagaimana di saat Yesus naik ke surga, sedangkan fisiknya dia nggak ada, dia nggak meninggalkan umatnya begitu saja. Dia menitipkan satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Karena Roh nggak terlihat, nggak bisa kita pegang. Kalau bahasanya Rebekanya salah satu teolog tuh bilang, kalau mengajarkan Roh Kudus kepada anak-anak itu, ajarkanlah tentang angin. Angin bisa kau rasakan? Bisa. Kamu bisa merasakan angin bertiup, kena sama mukamu? Bisa. Apakah kamu bisa merasakan dinginnya angin kalau lagi dingin gitu di Bandung lagi dingin angin, kamu hirup, aduh dingin, bisa? Bisa. Tapi apakah bisa kamu pegang? Tidak. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita bisa merasakannya di saat kita lagi sedih, kita lagi takut. Tiba-tiba ada yang mengingatkan, jangan takut, Tuhan besertamu. Jangan sedih, nanti akan ada orang yang membantumu. Itulah artinya Roh Kudus sedang bekerja. Roh itu ada. Karena tiba-tiba kok bisa keingetan, kok bisa-bisa ada yang membuat aku lebih kuat, kok tiba-tiba ada yang kayak teringat sesuatu. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tapi bisa dipegang? Enggak. Sama seperti angin. Mungkin gitu ya. Salah satu ilustrasi yang bisa saya kasih untuk mengajarkan tentang Roh Kudus. Gitu? Oke, Kak Elga, karena waktu saya silakan. Oke. Apakah masih ada Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya atau memberikan ide-ide? Sudah tidak ada kah? Terima kasih, Kak Tota. Ya. Terima Maaf, kasih, Pak Arwinto. Kak Pauline. Ya, dari Kak Patricia. Iya, kalau video yang tadi, boleh gak sih kita minta linknya atau apa untuk kita kasih juga ke guru-guru yang ada di tempat kita? Ada linknya nanti, saya kan bakal kasih PPT. Nah, di PPT-nya itu saya udah tulis linknya, tinggal di copy, nanti kalau nanti saya kasih ke Kak Helga PPT-nya bersama dengan link videonya. Jadi tinggal diklik di YouTube, gitu ya, saya. Ya, oke, makasih Kak. Oke. Nanti semua PPT materi pasti akan ada di share di grup. Jadi melalui narahubung nanti Bapak Ibu ya. Oke, masih adakah Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya?
Sepertinya sudah tidak ada, di chat juga sudah tidak ada ya. Ya, di chat sudah tidak ada. Dari Kak